Geger. Bagi-bagi ambiar. Jadi nggak tahu kalau suami itu keluarga bangsawan. Awalnya Kak? Nggak tahu ya, Ah. nggak tahu. Tapi dia hanya bilang bahwa dia memang kan lahir besar di Australia. Iya. Tapi memang dia selalu aktif dengan kegiatan adat gitu. Jadi kan saya juga nggak tahu apa sih bedanya gitu. Pas setelah menikah baru benar-benar tahu ketika kami menikah ada banyak sekali hantaran datang, ratusan orang datang membawakan adatnya besar ya. iya hasil bumi sebagai ucapan terima kasih dan sayang terhadap kami. Baru saya pikir, loh ini kok kayak di film-film ya, Kamu maksudnya siapa? kayak di film-film kita kan kok ngelihat bagaimana dekat dengan adat itu kalau kita lama di Jakarta kan seperti di film Kaca Benggala zaman dulu gitu, ya zaman-zaman kan. dulu gitu ya, Iya Kak. kan, ternyata oh luar biasa ya sedekat itu. Adat itu menjadi bagian dari hidupnya, barulah menyadari. Baru menyadari. Sebentar, mohon maaf ibu-ibu, ini arisannya di sini nih. Kita ngobrol berdua. Emang yang membuat Kakak terus jatuh cinta terus akhirnya menerima beliaunya sebagai suami itu apakah Gimana happy? sih Bunda? Aduh aku Iya. jadi malu nih. Yang ada bikin jatuh cinta. yang bikin jatuh sama cinta. suami. Oke. Karena dia sangat unik, otentik, dia punya pandangan yang luas, sangat modern, tapi punya akar kuat terhadap tradisi dan Indonesia gitu. Itu yang membuat Kakak Kenalnya jadi ketemunya suka di ya? mana saat itu waktu nggak kenal bahwa dia adalah Kok kenalnya di mana sih Kak? Dari Maksudnya, keluarga bangsawan Sebenarnya dia dikenalin teman aku. Oh gitu. Dikenalin. Maksudnya dicomblangin sama teman Kakak? Enggak, sebetulnya teman aku yang lagi deket sama dia. Maksudnya temen lagi dekat sama dia terus dikenalin. Iya, terus nggak taunya dia ngedeketin saya gitu. Terus Cinta nggak pakai permisi memang ya. temennya Kak Happy Salma akhirnya gimana tuh setelah tahu Happy Salma deket sama dia dan nikah? Nggak apa-apa juga karena dia juga udah ada laki-laki yang lain. Ada pasangan. Menyadari lah ya Kak. Iya, jadi ya memang kita berteman. Terus udah gitu, saya kan waktu itu lagi mulai banyak menulis cerpen, artikel. Nah, terus suami saya dulu rajin sekali membaca dan membuatkan resensi kecil buat saya. Jadi hati saya terpana. Sebelum menikah? Sebelum nikah, pas Itu udah manis nikah. banget ya. Udah nikah nggak terlalu sih, nggak terlalu sering Cara merasa PDKT-nya usahanya luar biasa ya. biasa Sampai loh. 14 tahun usia pernikahan kita mau kasih lihat yang saat ini untuk seorang Happy Salma. Jalani 14 tahun pernikahan, Happy Salma ungkap cara awet hubungan rumah tangga. Gimana sih Kak? Ajarin dong aku. Gimana tuh awetnya Aku 14 juga nggak tahun? tahu ya, masih belajar ya. Maksudnya nggak pernah pikir juga ya, jalanin aja. Kan maksudnya setiap orang punya takdir hidupnya ya. Iya. Ya udah jalani takdir hidup sebaik mungkin. Iya. Respect gitu, maksudnya saling menghormati. Dan juga kayak dia menyukai apa yang aku sukai. Misalnya aku senang berkesenian. Ini saya tinggal sebentar ke sini karena lagi ada promo-promo film Tebusan Dosa. Jadi bolak-balik sini dia juga sangat mendukung. Kalau saya capek dia ngingetin, saya juga gitu sama dia gitu sih. Oh saling mendukung Saling aja, percaya, saling satu sama mendukung lain. gitu ya, Iya, dan jadi sahabat. Tapi ada culture attack gak? Waktu pertama kali Waktu lah. awal iya tentu ya, apalagi kami kan memutuskan untuk tinggal di Bali. Emang dari kecil, bukan dari kecil ya, dari dulu saya berharap kalau menikah suatu saat akan tinggal di sebuah kota kecil gitu. Lalu kan ke Jakarta bisa bolak-balik. Nah awalnya ya adaptasi, gimana tinggal di Bali yang berarti harus dekat dengan adat, dengan tradisi. Apalagi keluarga gitu. bangsawan masih Betul, mengikuti masih tata cara mengikuti. adat ya. Jadi shock juga, tapi untung saya orang Sunda. Orang Sunda tuh saya diajarin sama Nggak ibu kelihatan. saya. Ibu Kelihatannya jadi kayak orang Bali banget ya. saya orang Sunda asli dari Sukabumi. Jadi somea gitu ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Nih Bun, oke Bunda penasaran sama artikel ini, kita Iya, kasih lihat. Baca Bunda. Coba Bunda baca. Bunda baca. Menikah dengan bangsawan Bali. Happy Salma siapa? Ini Allah saja. Tapi kenapa? Enggak. Bun, sama. Dia bahagia selamat gitu. Oh, Mas. Happy Salma. Happy Salma. Happy Bunda. Salma justru nyaman tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kata mewah. Kayak mana maksudnya? Tinggal di rumah sederhana yang jauh dari kata mewah. Tapi kan ini mah bukan sembarang sederhana, orang di dalam. Ini mah di dalam istana. Iya, ada di sana Ubud. Aduh malu enggak lah. Maksudnya kan kayak mewah itu tuh kita kalau
cuman beratapkan daun tapi dengan orang yang kita cinta kan mewah. Kak Happy tapi Aku jadi pengen berhadapan dengan daun. sebagai gitu. seorang iyalah ya. gadis metropolis, seorang aktris Iya. sempat melepaskan keaktrisannya, pindahlah ke Ubud, tinggal di dalam istana. Sempat berapa lama ngerasa, waduh ini penyesuaiannya atau adaptasinya lumayan juga nih. Iya, prosesnya panjang itu Iya. pasti. Jadi memang ada rumah keluarga di Puri Ubud, tapi saya hanya datang ke sana apabila ada upacara-upacara kegiatan adat. Karena kan juga ada saudara-saudara yang tinggal di sana, jadi memang mengunjungi aja karena di depan selalu banyak turis gitu ya. Nah, adaptasi memang awalnya kayak gimana ya? Ya namanya sebenarnya menikah sama orang Bali, sama orang Madura, sama orang Padang, Siapapun. sama siapapun juga adaptasi, bener nggak Bunda sama orang Betul. Jerman. Iya kan, kamu Ya namanya cinta pasti kalau namanya cinta kayak waktu itu kan sempet Bunda sempet nikah itu kan sempet ada tawaran juga main sinetron waktu itu. Terus tapi dengan cinta harus dibilang kita harus nikah, surat sponsor datang untuk pernikahan, ya udah batalkan semua. Udah siap, oke lah aku tinggalkan kota Indonesia. Padahal Bunda juga pernah tinggal di istana boneka tapi ya Bun ya. Tapi kan kondisinya kan Bun apa? stroke sih Bunda. Tapi kan Kak Happy kan pastinya kan yang namanya bisnis atau pekerjaan kan tetap ada di Jakarta. Iya, betul, Gimana tuh nyaman nggak betul. misalkan bolak-balik Jakarta, Bali? Iya. Tapi malah itu saya seneng sekali. Jadi ketika di Bali, fokus benar-benar hanya untuk keluarga, mengantar jemput anak sekolah. memang Lalu gitu. juga Ada kan berapa ada workshop di sana tuh Lola ya. Saya ada usaha bersama Celananya kayak teman-teman saya dipotong-potong, sama nggak Sri dijahit dan kali ya. Franka. Jadi ngurus pegawai di sana juga. Restoran juga ada. Ada ya. benar-benar. Iya, terus juga di sana banyak belajar, banyak merenung, banyak menyusun rencana. Jadi ke Jakarta hanya tinggal output. Kayak sekarang nih beberapa hari di sini. Kemarin film Tebusan Dosa tayang di bioskop, jadi keliling. Syutingnya di Bali tuh, Kak? Syutingnya di Magelang waktu itu. Terus jadi harus ninggalin juga Bali. Jadi tetap keluar kota dan nggak selalu semua juga bersumber di Jakarta. Tapi hebat ya, maksudnya keluarga tuh benar-benar bisa memahami sekali kegiatannya Kak Happy Terutama ya. suami. Terutama suami, apalagi Iya, suami. anak-anak suka kayak ngerasa ditinggalin gitu nggak Iya. sih? Maksudnya suka protes nggak Kak kayak suami atau anak-anak? Aduh, nah dengan itu kegiatan jangan Kakak? sampai mereka protes. Jadi sebelum protes sayanya tahu diri gitu. Oh, jadi belum pernah tuh ya? Iya, jangan ya. Saya pokoknya Jangan ya, sebelum- Dek ya. Jadi sebelum, karena ibu saya kan juga pekerja, dari dulu saya biasa dengan perempuan-perempuan yang selalu bekerja. Jadi anak-anak dari kecil juga udah biasa bahwa ibunya juga kerja. Seorang pekerja ya. Kak Happy kita mau kasih lihat yang satu ini ada hubungannya dengan anak-anak. Tadi sempat dibahas Iya. sedikit. Happy Salma, larang anak main gadget hingga pindahkan anak ke sekolah negeri. Gadget tuh handphone, Handphone, kayak gitu. elektronik. Betul. Iya. Ada jam-jamnya atau memang benar-benar melarang anak-anak? Memang anak-anak belum dikasih bermain gawai ya. Mereka juga dibatasi kalau nonton di rumah di layar besar, 2 jam dalam sehari maksimal. Jadi memang mereka memaksimalkan anak saya main layangan, main bola. Explore ya. Iya, belajar merajut, melukis, menggambar, dan lain Tapi sebagainya. itu tadi ditulis sekolah di luar Luar negeri. negeri. Memang Emang anak-anak sekolah di mana Kak? Di sekolah lokal, sekolah Oh. biasa. Di Bali. Tapi di Bali gitu Kak? Tidak berbahasa, karena saya tuh Sekolah internasional itu ya? bukan sekolah biasa, sekolahnya karena saya pengen anak saya bisa berbahasa daerah, Oh. berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menulis dalam bahasa Indonesia yang sangat bagus. Bahasa Inggris, bahasa asing sangat penting, tapi menurut saya bahasa utama kita, bahasa Indonesia harus Jauh lebih lebih penting, utama. iya. Karena biar bisa berkomunikasi dengan sebanyak-banyaknya Iya, iya. orang. Bahasa asing kan kayak Bunda bisa bahasa Jerman, bahasa Jerman. Inggris itu kan kita cepat bisa mengikuti. Tapi kalau basic itu saya roots-nya nggak boleh lepas, nggak akarnya boleh gitu, hilang. mereka harus bisa menari Dasarnya ya. daerah, berbahasa. Tapi kalau buat seorang Happy Salma, pendidikan dasar yang ditanamkan untuk anak-anak tuh Iya. apa sih yang menurut Happy Salma Harus. penting banget anak gua tuh belajar ini? Ini. Iya, yang penting belajar empati ya, bagaimana aduh, bisa bagus menjaga sekali. perasaan orang lain. Empathy. Makanya dekat dengan literasi, jadi kayak anak-anak tuh wajib membaca. Anak saya baca terus karena nggak dikasih HP, tapi dia dikasih tahu karena teman-temannya kan bermain gadget. Jadi saya kasih tahu, saya kasih lihat dokumenterinya bahwa lihat
penciptanya pun memberikan ke anaknya di usia 14 tahun. Jadi kamu juga akan mendapatkan nanti di usia itu. Ada Tapi Kak umurnya ya. tapi mungkin itu bisa lebih banyak terlaksana dengan baik kalau di Bali kali ya dibandingkan di sebetulnya kayak di kota besar gitu nggak Di sih? mana aja sih, yang penting kitanya mau sabar dan membiarkan anak-anak main apa aja. Dan mau usaha. Dan ya. membimbing anak kita Iya. serta mengarahkan. Iya, bikin sibuk. Jadi kadang Iya. kita kalau dia lagi di Jakarta, kebun kami tidak terlalu besar. Nah. Jadi dia main di kebun, mengumpulkan batu. Nah itu potong belajar rumput. dengan alam juga Kak. Selayaknya anak-anak, Iya, jadi tapi yang biarkan. paling penting pendidikan dasar di rumah, satu kata adalah empati. Iya, Kita akan betul, kembali saat betul. lagi tetap di pagi-pagi. Paham gak empati? Empati paham gak?